Hai, dan banyak faktor yang membuat kita menjadi gundah. Bisa karena merasa diri tidak menarik, merasa bahwa kita bukan orang yang hebat, merasa kita nggak punya banyak teman, merasa keluarga kita bukanlah sebuah keluarga yang ideal, dan masih banyak lagi. Tentu setiap orang memiliki dominan kegundahannya masing-masing. Dan aku tahu kamu ingin sekali memiliki sebuah kehidupan yang benar-benar ideal. Mulai dari percintaan, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang enak, teman yang baik, lingkungan yang baik, dan mental yang sehat, pikiran yang jernih, dan dada yang lapang. Sekali lagi, tenang, kali ini aku akan menemanimu. Aku pernah merasakan hal yang sama sepertimu. Aku sering berharap agar bisa memiliki kecukupan dalam hal apapun. Namun, setelah aku belajar, ternyata merasa lapang itu bukan hanya dilihat dari sebuah pencapaian aja, melainkan dengan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Ketika kita merasa menjadi orang yang gak beruntung, sampai kapanpun kehidupan yang kita jalani akan terasa hampa. Karena kita sendiri yang sudah memvonis bahwa kita gak akan mengalami kehidupan yang lebih indah. Padahal Tuhan telah memberikan sebuah solusi. Mungkin kita mengira bahwa kebahagiaan bisa diraih ketika kepopuleran menyapa, ketika harta mulai menimpah ruah, dapat menikah pada waktu yang diinginkan, bisa mencapai segala hal, dan hidup serba ada. Namun nyatanya belum tentu seperti itu. Ada orang yang berada dalam puncak kepopulerannya malah menjadi lalai. Ada orang yang ketika hartanya melimpah tapi merasa kurang. Ada orang yang memiliki banyak teman tapi tak ada satupun yang loyal. Dan lalu, apakah hal itu adalah hal yang salah? Tentu tidak. Hal itu dapat mendatangkan sebuah kebahagiaan ketika kita dalam keadaan taat. Namun bisa melalaikan, bahkan membuat kita celaka ketika keadaan hati kita jauh dari mengingat Tuhan. Mungkin di podcast ini kita agak sedikit agamis. Ya, gitulah. Jadi masalah kebahagiaan ini bukan tentang sebuah pencapaian, tetapi lebih dari itu. Harta bukan semata hal yang memberikan kebahagiaan. Pun halnya dengan popularitas. Satu hal yang pasti, memberi ketenangan bukanlah manusia, melainkan Tuhan sang pemberi kebahagiaan. Tuhan memberikan kita kebahagiaan dengan perantara yang berbeda-beda. Bisa pasangan, harta, teman yang baik, orang tua yang penyayang, atau lingkungan yang baik. Ada orang yang memiliki orang tua yang begitu penyayang, tapi lingkungannya nggak baik. Ada yang punya teman yang baik, tetapi orang tuanya mudah marah. Ada yang memiliki harta melimpah, tapi hubungan keluarganya berantakan. Ada juga yang memiliki pasangan yang soleh, tapi dari segi ekonomi kurang. Tapi ya, seperti itulah hidup. Hidup di dunia ini bukan sebuah balasan, tapi ujian. Aku menulis seperti ini sebenarnya untuk mengajak dan merangkul. Kamu gak perlu berpikir ketika aku menulis ini lalu menganggap bahwa kehidupanku ideal. Ya, gak gitu juga. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa kehidupan manusia ini memiliki jalan lika-liku yang berbeda-beda. Aku dengan ujianku dan kamu dengan ujianmu.
Namun ada yang harus kita sadari bahwa Tuhan tidak akan memberi sebuah ujian di atas kemampuan kita. Kadang kita perlu berlatih sebagaimana para atlet yang akan mengikuti lomba. Melihat mereka yang maksimal dalam berlatih sebelum bertanding untuk mendapatkan gelar juara. Dan melihat upaya mereka dalam berjuang untuk mempersiapkan kejuaraan. Mereka tak berleha-leha dan mereka serius. Nah, kita pun sama, harus melatih diri agar siap menghadapi kehidupan ini. Kita perlu mencari dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran yang sudah kita pelajari untuk menghadapi kehidupan ini. Ilmu yang Tuhan turunkan kepada kita bukan hanya sekedar untuk tahu, melainkan menunjukkan bahwa ilmu yang diturunkan itu sebagai solusi permasalahan dari kehidupan kita. Terlebih masalah hati yang sering mengalami kegelisahan, kebimbangan, patah, kesedihan, dan kegalauan. Pikiranku tak terarah, tak ada sebuah tujuan yang ingin kulangkahkan. Mendapatkan ketenangan dalam diri adalah sebuah impian yang begitu diidamkan oleh setiap orang. Hanya saja terkadang kita membatasi sebuah ketenangan itu sendiri. Kita yang membatasi dan mempersempit makna sebuah kebahagiaan. Dan terkadang definisi ketenangan dan kebahagiaan ini sering didefinisikan dengan pikiran sendiri, bukan definisi yang sesungguhnya. Diri kita sendiri yang mendefinisikan bahwa kebahagiaan bisa diraih dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pasangan yang sempurna, ataupun kepopuleran. Aku belum tahu kenapa bisa berpikir bahwa yang menjamin sebuah kebahagiaan adalah ketika bisa meraih segala pencapaian. Padahal impian untuk dapat mencapai segala keinginan itu tak akan pernah selesai. Setelah meraih sebuah pencapaian, akan ada pencapaian baru yang ingin kita raih selanjutnya. Kadang kayak kalau misalnya kita bisa mencapai apa yang kita mau, kita akan bahagia. Kadang kita berpikir seperti itu. Dan mungkin kita perlu mereview beberapa kejadian yang ada di belakang kita, ataupun contohnya public figure lah gitu ya, karena kita juga belum mempunyai pencapaian yang besar, belum mempunyai pencapaian yang bisa kita banggakan kan. Jadi makanya aku ambil contoh, kayaknya public figure lebih tepat lah. Karena gini, banyak public figure yang mengonsumsi obat-obatan terlarang. Bahkan kita pikir untuk apa dia melakukan hal itu gitu. Padahal pencapaian-pencapaian dia dalam berkarir, berkarya, uang, itu kayak udah banyak aja gitu kan. Nah namun kenapa di antara mereka tuh sampai ada yang mengonsumsi narkoba, bahkan ada yang bunuh diri sekalipun? Apakah hal itu menandakan sebuah kebahagiaan? Maksudnya, apakah dengan kita memiliki kepopuleran, harta, ataupun uang bisa membuat kita bahagia gitu? Mungkin kita memang butuh hal itu gitu. Kita memang butuh uang yang banyak, itu nggak bisa dipungkiri sih gitu. Tapi kadang di fase-fase kita di ekonomi yang kayak kita ini sangat belum belum terwujud,
belum tepat untuk mencapai ke sana. Kayak butuh waktu yang banyak supaya kita bisa seperti itu. Ya mungkin ada hal-hal yang membuat kita butuh waktu singkat, tapi itu kan kayak sebuah takdir ataupun hal-hal tak terduga sekalipun. Tapi kalau misalnya kita saat ini posisinya sedang bekerja, kayaknya kalau kita pikir-pikir secara rasional, butuh waktu lama juga untuk kaya seperti public figure itu gitu. Nah, kembali lagi, kenapa ada beberapa public figure ataupun artis yang mengonsumsi narkoba atau bunuh diri sekalipun, ternyata mereka aja yang memiliki apa yang kita inginkan. Mereka juga ngerasa hidupnya tuh ada sebuah problem, ada sebuah tekanan yang membuat mereka nggak bahagia. Ya logikanya nggak mungkin dong mereka melakukan seperti itu dengan perasaan bahagia, dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang damai. Pasti ada problem yang membuat mereka kecemasan dari hari ke hari. Lalu kita berpikir kayaknya sangat mustahil kalau misalnya mereka melakukan itu hanya karena alasan ekonomi, hanya alasan kepopuleran dan sebagainya gitu. Ya mungkin kita lihat beberapa ada yang karena terlilit utang dan segala macam, tapi kayak dia itu masih mempunyai privilege. Nah, kita yang kadang memandang orang dengan tanpa tahu perasaan orang tersebut, kayak kenapa harus seperti itu gitu. Ya andai pun si public figure nih kayak terlilit utang sekalipun, ya dia masih punya privilege kepopuleran dan itu bisa dimanfaatkan. Tapi ya seperti itulah manusia, kita nggak tahu juga problem dari masing-masing orang tersebut. Nah itu jadi kayak hal-hal yang kita inginkan saat ini dan itu belum tercapai. Sebenarnya kebahagiaan itu bukan cuman bersumber dari situ, tapi kebahagiaan itu adalah kayak sebuah persepsi dan sudut pandang gitu. Ya kita mungkin sering melihat orang-orang di sekeliling kita yang kehidupannya sederhana, yang ekonominya juga sederhana, tapi happy, merasa bahagia dan apapun itu. Karena yang ada di orang-orang seperti itu hanyalah mensyukuri apa yang telah mereka raih gitu. Ya bukan nggak boleh kalau misalnya kita mempunyai cita-cita, bukan pula kita nggak boleh mengharapkan sebuah pencapaian, melainkan kita seharusnya lebih belajar terhadap realita yang ada di depan mata, bahwa meraih pencapaian bukanlah sebuah kunci kedamaian dalam hati, bukan kunci utama yang dapat memberikan sebuah solusi agar hati kita menjadi teduh. Kini kita harus mengerti, manusia ini akan mengalami masa kegelisahan dan juga mengalami nggak tenangnya dalam hati. Tapi ada yang berkepanjangan, ada pula yang cuman sesekali. Karena setelah kita mengetahui sebuah solusi dalam memanage hati, dalam menghadapi dunia yang fana ini, ternyata untuk mencapai ketenangan tersebut, ya kita harus mensyukuri apa yang kita punya cuy. Karena toh kita ngotot sekalipun untuk meraih apa yang kita inginkan, tapi kita masih bergumam dengan isi kepala, ya selama ini yang menimbulkan hanya kecemasan, kegelisahan, dan overthinking. Dan ketika kita juga ingin melakukan sebuah aktivitas
kita kayak selalu stuck di suatu tempat. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah ketika kita baru saja memulai, kita menginginkan hasil yang cepat gitu. Nah, itu kayak nggak tahan sama prosesnya. Jangan ceburkan hati kita terlalu dalam pada dunia, dan jangan pula jatuhkan hati kita pada orang-orang yang nggak memiliki jaminan sebuah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kan datang pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain juga sebenarnya nggak bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Kayak emang kamu mau kalau misalnya ada orang yang bergantung kepadamu atas kebahagiaannya, dan kalau orang itu nggak bahagia, orang itu menyalahkanmu? Ya tentu enggak dong. Justru itu yang menjadi beban dalam hidupmu. Namun di saat ini, buat kamu yang sedang berproses dalam hal apapun, berproses dalam memperbaiki hubungan dengan orang lain, berproses dalam meraih cita-cita ataupun meraih hal-hal yang kamu inginkan, ya kita sama gitu. Aku juga bukan orang yang telah berhasil meraih mimpiku. Tapi satu hal yang aku selalu ingat ketika aku lagi down, bahwa usaha gak akan mengkhianati hasil. Bahkan hal itu akan membuat hati kita bergantung pada kata ikhtiar, akan bergantung pada usaha kita sendiri. Padahal hati kita bukanlah tempat berikhtiar. Tugas hati adalah bertawakal. Ketika hati ikut-ikutan berikhtiar, tentu akan lelah jika hati mengerjakan sebuah job desk yang gak sesuai. Jadi kayak apapun yang kamu inginkan, ya lakukan sesuai perencanamu gitu. Kadang di saat kita baru saja memulai, pemikiran-pemikiran akan resiko itu selalu timbul gitu. Ya walaupun resiko itu pasti ada dan nyata, tapi detik ini juga resiko itu nggak ada kan. Maksudnya detik ini juga kamu juga sedang tidak mengalami resiko itu. Justru detik ini kamu sedang berproses. Nah itu kadang seringkali kita mengambil kecemasan di kemudian hari yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Ya itu pasti ada gitu, tapi kita nggak tahu kapan terjadinya. Tapi kita terlalu cepat mengambil kecemasan tersebut, sehingga hari-hari kita selalu dihantui dengan hal-hal tersebut. Ya semakin bertumbuhnya usia kita, semakin banyak menginginkan ini dan itu. Tapi ketika kita mewujudkan satu dari banyaknya impian tersebut, nggak jarang kita ngerasa kayak ya udahlah, yang sederhana aja gitu. Sebenarnya kayak disayangkan aja kan kalau misalnya kita mempunyai mimpi terus kita kayak nyerah dan menutup itu semua untuk tidak mewujudkannya gitu.
Tapi ketika saat ini kamu sedang ngerasa gelisah dan ngerasa ingin nyerah akan sebuah keinginanmu, ada baiknya untuk break aja dulu gitu. Setelah kamu ngerasa cukup baik, baru lanjutkan lagi gitu. Karena ketika kita break, kita nggak kehilangan keinginan kita masih melanjutkannya walaupun nggak tahu kapan gitu. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk berhenti, itu kayak hilang begitu aja. Gitu sih. Ya mungkin itu aja lah, semoga di podcast ini ada yang bisa dipetik. Tapi kalau enggak ya udah, anggap aja sebagai hiburan atau sebagai pembahasan kita ngobrol-ngobrol untuk ngisi waktu luang. Karena aku ataupun kamu, aku pernah berada di posisi ini dan mungkin hal itu membuat kamu berada di posisi yang sama seperti aku dulu. Namun apakah aku saat ini benar-benar 100% lewat dari proses itu, fase itu? Ya enggak juga gitu. Kadang seringkali aku ngerasa kayak kembali lagi ke fase aku dulu. Bahkan aku ngerasa kayak, kok aku ngalamin ini lagi, kok aku nggak tahu cara keluar dari ini gitu. Tapi ya yang aku tahu sebenarnya kehidupan itu berulang gitu. Mungkin kita telah berhasil keluar dari satu lubang, tapi di kemudian hari kita masuk ke lubang yang sama. Bahkan kita sempat bingung gimana cara keluarnya lagi gitu. Padahal dulu pernah berada di situ gitu. Tapi di saat ditimpahkan kejadian yang sama, ya seringkali kita ngerasa cemas untuk keluar dari masalah itu, padahal sebelumnya kita udah pernah sempat keluar. Ya jangan nyerah sih buat kamu. Oke, sekian dari aku di podcast monolog Tani Amerta. Terima kasih.